Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Al-Haq Ferdiansyah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang akuntansi manajerial atau akuntansi manajemen. Untuk lebih jelasnya, simak terus video ini kawan-kawan. Nah, jadi apa sih akuntansi manajemen itu? Akuntansi manajemen atau yang sering bisa disebut juga dengan akuntansi manajerial atau manajemen accounting adalah salah satu sistem akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan dan penggunaan suatu informasi akuntansi untuk manajer atau manajemen dalam suatu organisasi. Dan untuk bisa memberikan suatu dasar kepada manajemen untuk dapat membuat keputusan bisnis yang bisa memungkinkan manajemen akan lebih siap dalam pengelolaan dan melakukan fungsi kontrol. Akuntansi manajemen juga merupakan suatu proses identifikasi, pengukuran, pengumpulan, analisis, penyiapan dan komunikasi suatu informasi finansial yang digunakan oleh manajemen untuk perencanaan, evaluasi, pengendalian dalam suatu organisasi, serta untuk dapat menjamin ketepatan penggunaan sumber-sumber dan pertanggungjawaban pada sumber-sumber tersebut. Selanjutnya yaitu kebutuhan informasi manajer dan pengguna lainnya. Informasi akuntansi manajerial sangat diperlukan oleh sejumlah orang, secara khusus manajer dan para pekerja yang terpedayakan membutuhkan informasi yang komprehensif dan terbaru untuk aktivitas-aktivitas seperti perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Pertama, perencanaan. Perencanaan memerlukan penetapan sasaran dan pengidentifikasian metode-metode untuk mencapai sasaran tersebut. Contohnya, ketika sebuah perusahaan dapat menetapkan sasaran untuk meningkatkan keuntungan jangka pendek dan jangka panjang dengan meningkatkan kualitas produk-produknya secara keseluruhan. Yang kedua yaitu pengendalian. Perencanaan hanyalah setengah dari pertempuran. Setelah suatu rencana dibuat, rencana tersebut harus diterapkan dan penerapannya harus diawasi oleh manajer dan pekerja untuk memastikan bahwa rencana tersebut berjalan dengan sesuai yang diharapkan. Pengendalian biasanya dicapai dengan memperbandingkan kinerja yang sebenarnya dengan kinerja yang diharapkan. Informasi ini dapat digunakan untuk mengevaluasi atau memperbaiki langkah-langkah yang diambil dalam mengimplementasikan suatu rencana. Dan yang terakhir yaitu pengambilan keputusan. Proses pemilihan di antara berbagai alternatif yang bersaing disebut pengendalian keputusan atau decision making. Fungsi manajerial ini berkaitan erat dengan perencanaan dan pengendalian sehingga manajer tidak dapat membuat rencana dan mengendalikan kegiatan organisasi dengan baik tanpa mengambil keputusan terhadap alternatif tersebut. Satu di antara beberapa peranan utama sistem informasi akuntansi adalah menyediakan informasi yang memfasilitasi pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah perbandingan antara akuntansi manajerial dan akuntansi keuangan. Terdapat beberapa perbedaan. Yang pertama adalah target pengguna. Akuntansi manajerial berfokus pada penyediaan informasi bagi pengguna internal, sedangkan akuntansi keuangan berfokus pada penyediaan informasi bagi pengguna eksternal. Selanjutnya yaitu batasan pada masukan dan proses. Akuntansi manajerial bukanlah subjek dari persyaratan untuk mematuhi prinsip-prinsip akuntansi berterima umum yang ditetapkan oleh SEC dan FASB. Kedua organisasi tersebut menetapkan prosedur akuntansi yang harus diikuti untuk pelaporan keuangan. Yang selanjutnya adalah jenis informasi. Batasan dalam akuntansi keuangan bertujuan untuk menghasilkan informasi keuangan yang objektif dan dapat diverifikasi. Sedangkan untuk akuntansi manajerial adalah untuk keuangan yang bersifat subjektif. Selanjutnya yaitu orientasi waktu. Akuntansi keuangan memiliki orientasi historis. Akuntansi keuangan mencatat dan melaporkan kejadian-kejadian yang sudah terjadi. Walaupun akuntansi manajerial juga mencatat dan melaporkan kejadian yang sudah terjadi, akuntansi manajerial lebih menekankan pada penyediaan informasi tentang kejadian-kejadian pada masa mendatang. Selanjutnya yaitu tingkat agresi. Akuntansi manajerial menyediakan ukuran dan laporan internal yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja entitas, lini produk, departemen, dan manajemen. Pada dasarnya, informasi yang terperinci dibutuhkan dan disediakan. Di lain pihak, akuntansi keuangan berfokus pada kinerja perusahaan secara keseluruhan dan memberikan sudut pandang yang lebih umum. Selanjutnya yaitu luas. Akuntansi manajerial jauh lebih luas dibandingkan akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan terdiri dari atas
aspek-aspek ekonomi manajerial, teknik industri, ilmu manajemen, dan beberapa bidang lainnya. Nah, itu dia teman-teman terkait perbedaan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajerial. Rantai nilai atau value chain. Pencapaian strategi kepemimpinan biaya dan atau definisi yang berhasil memerlukan pemahaman atas rantai nilai perusahaan. Rantai nilai adalah sekumpulan aktivitas yang diperlukan untuk merancang, mengembangkan, memproduksi, memasarkan, dan mengirimkan produk atau jasa, juga menyediakan layanan dukungan bagi pelanggan. Sistem akuntansi manajerial harus menelusuri informasi mengenai berbagai kegiatan yang terdapat dalam rantai nilai. Contohnya, Apple menggunakan berbagai usaha luar biasa dalam peneliti biaya pengembangan dan produksi iPhone. Juga tentang jumlah uang yang ingin dikeluarkan oleh pelanggan potensialnya sebelum meluncurkan versi terbaru. Kemudian, nilai pelanggan dapat juga ditingkatkan dengan memperbaiki kecepatan pengiriman dan kemampuan menanggapi, karena banyak pelanggan percaya bahwa pengiriman yang terlambat adalah pengiriman yang ditolak, atau dalam bahasa Inggrisnya, delivery delay is delivery denied. Nah, ini adalah contoh dari rantai nilai. Yang pertama, merancang. Setelah merancang, kita mengembangkan. Setelah mengembangkan, kita memproduksi, kemudian memasarkan, mengirimkan, dan terakhir, melayani. Selanjutnya adalah peranan akuntan manajerial. Peran akuntan manajemen, internal auditor, dan komite audit menjadi penting, terutama dalam hal penyajian informasi akuntansi dalam laporan keuangan perusahaan secara transparan kepada pemakainya. Hal ini sesuai dengan salah satu aturan Bapepam yang menyatakan bahwa laporan keuangan perusahaan publik harus mengandung unsur keterbukaan atau transparansi dengan mengungkapkan kejadian ekonomis yang bermanfaat kepada pemakainya. Praktik yang dikembangkan dalam rangka transparansi diantaranya, perusahaan diwajibkan untuk mengungkapkan transaksi-transaksi penting yang berkait dengan perusahaan, risiko yang dihadapi atau rencana kebijakan perusahaan, corporate action yang akan dijalankan. Selain itu, perusahaan juga perlu untuk menyampaikan kepada semua pihak tentang struktur kepemilikan perusahaan serta perubahan-perubahan yang terjadi. Akuntan yang menjadi top manajemen dapat membuat kebijakan-kebijakan yang mendorong penyajian sustainability reporting. Sedangkan akuntan yang berada pada middle management dapat berperan dalam penilaian dan pengukuran aktivitas SEE perusahaan serta dampak yang dipengaruhinya. Selanjutnya adalah sertifikasi. Yang pertama adalah Certificate Management Accounting atau yang sering disebut CMA. Pada tahun 1974, The Institute of Management Accountant (IMA) mensponsori sebuah sertifikasi baru yang bernama Certified Management Accountant. Sertifikat ini didesain untuk memenuhi kebutuhan spesifik akuntan manajemen. Seorang yang telah tersertifikasi akuntan manajemen CMA telah melalui ujian klasifikasi yang keras serta telah memenuhi persyaratan pengalaman dan berpartisipasi dalam pendidikan berkelanjutan. Memenuhi persyaratan salah satunya adalah untuk mendapatkan CMA, yaitu lolos ujian kualifikasi. Terdapat 4 area yang ditekankan. Yang pertama, keuangan, ekonomi, dan manajemen. Kedua, akuntansi keuangan dan pelaporannya. Ketiga, pelaporan manajemen, analisis, dan masalah perilaku. Keempat, analisis keputusan dan sistem informasi. Dan bagian-bagian dari ujian tersebut mencerminkan kebutuhan dari akuntansi manajemen. Dan menggarisbawahi observasi awal bahwa akuntansi manajemen membahas lebih banyak cabang ilmu dari area akuntansi yang lain. Salah satu tujuan utama dari CMA adalah menetapkan akuntansi manajemen sebagai disiplin ilmu profesional dan disegani yang terpisah dari profesi akuntan publik. Semenjak dimulai, program CMA telah sangat sukses. Banyak perusahaan sekarang mensponsori dan membayar kelas-kelas untuk mempersiapkan akuntan manajemen mereka untuk ujian klasifikasi, bersamaan menyediakan mereka inisiatif keuangan lainnya untuk mendukung pengambilan gelar CMA. Kedua adalah CPA atau Certificate in Public Accounting. Certificate in Public Accounting adalah sertifikasi tertua dan paling terkenal di akuntansi. Tujuannya adalah memberikan kualifikasi profesional minimal yang harus dimiliki auditor eksternal. Tanggung jawab dari auditor eksternal adalah untuk menyediakan jaminan terhadap reliabilitas dan pernyataan keuangan perusahaan. Seorang CPA
diizinkan oleh pemerintah untuk bertindak sebagai auditor eksternal. CPA harus lulus ujian nasional dan memiliki lisensi di negara tempat ia praktek. Walaupun CPA tidak mempunyai orientasi akuntansi manajemen, namun kebanyakan akuntan manajemen memiliki gelar CPA. Dan yang terakhir, CIA atau Certificate Internal Auditor. Sertifikasi lain yang tersedia untuk akuntan internal adalah Certificate in Internal Auditing. Hal yang memaksa adanya sertifikasi ini di 1974 mirip dengan CMA. Audit internal berbeda dengan audit eksternal dan akuntansi manajemen, dan banyak auditor internal merasa perlu sertifikasi yang spesial. CIA telah lolos dari ujian komprehensif yang didesain untuk memastikan kompetensi teknikal dan harus minimal memiliki pengalaman selama 2 tahun. Nah, setelah kita membahas tentang akuntansi manajemen, saya rasa kita cukupkan untuk materi ini, teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.